Mereka terdiam karena yang diucapkan Jack benar. Setidaknya setiap orang harus ikut berkontribusi untuk kepentingan bersama-sama. Masalah persediaan air bisa diselesaikan dengan baik. Jack tampak bersyukur karena meskipun tanpa direncanakan, dirinya bisa kembali dengan membawa solusi. Ini adalah channel Malfest, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Halo kawan-kawan borangan, welcome back with me Sam. Siap menghibur kalian hari ini. How are you today kalian? Semoga sehat-sehat dan bahagia selalu. Malam ini kita akan melanjutkan kembali series tercinta kita, yaitu Lost. Bagi yang belum nonton versi full dari series Lost, silahkan tonton terlebih dahulu karena video ini 100% spoiler. Tanpa berlama-lama, langsung saja dundun. Inilah Lost Season 1 episode 6. Di episode 6 dibuka dengan memperlihatkan Jack yang tengah bersiap-siap untuk melakukan perjalanan mengambil air di tempat mata air yang ia temukan kemarin. Kate akan ikut bersamanya dan Charlie juga ikut lagi guys. Bosen saya si Charlie ikut-ikut mulu dah. Tapi si Charlie ini karakternya kocak dan lucu. By the way, Mr. Locke juga ikut. Beberapa saat setelah kepergian Jacket dan Charlie, tiba-tiba saja gak ada angin gak ada hujan, si Jinsu langsung berlari ke arah Michael. Menerjangnya lalu menghajar pria itu habis-habisan. Walt sangat kaget melihat bapaknya dipukulin dan berteriak meminta tolong pada orang-orang. Tapi orang-orang hanya menyaksikan. Lumayan kan tontonan seru kata mereka. Sun Hua yang melihatnya juga berusaha berteriak menyuruh suaminya itu untuk berhenti. Untungnya tak lama kemudian Said dan Sawyer datang dengan berlari sekencang mungkin lalu memisahkan si Jinsu dari Michael. Alhasil karena kejadian itu si Jinsu tangannya diborgol lalu diikatkan ke sebuah besi. Iya teh aya naon sebenarnya guys? Tanya Said. Aduh mereka lupa kalau Sun Hua dan Jinsu tidak bisa berbahasa Inggris. Michael saat ditanya ia menjelaskan kalau dirinya tidak salah apa-apa. Ia hanya sedang berjalan-jalan bersama dengan Walt, tapi tiba-tiba saja si Jinsu menyerangnya. Tapi menyebalkannya mereka nggak bisa bertanya apa masalahnya si Jinsu menyerang si Michael. Karena Jinsu hanya bisa bahasa Korean. Said yang merasa lelah lalu memutuskan untuk tetap memborgol Jinsu sampai dirinya tahu ada masalah apa sebenarnya. Karena kalau dilepas takutnya Jinsu menyerang Michael lagi. Lalu kemudian scene memperlihatkan kilas masa lalu pasangan Korean Sun Hua dan Jinsu. Dahulu kala diceritakan Sun Hua adalah putri dari seorang juragan yang sangat kaya. Sementara si Jinsu hanyalah seorang pelayan. Tetapi mereka berdua diam-diam saling mencintai dan menjalin hubungan. Tentu saja hubungan mereka tidak diketahui oleh ayahnya Sun Hua karena sudah tahu pasti jawabannya. Ayah Sun Hua tidak akan merestui. Jadi di suatu malam Sun Hua pun mengajak Jinsu untuk pergi ke Amerika, kawin lari. Namun Jinsu menolak hal itu. Karena dia mengaku sebagai pria sejati, Jinsu akan memberanikan diri untuk berbicara dengan ayahnya Sun Hua. Dan sepertinya ia percaya diri bisa meyakinkan sang juragan. Meskipun Sun Hua merasa ragu. Kau berkata begitu karena tidak mengenal ayahku Jinsu, ucapnya Sun Hua. Jinsu lalu menjawab, ya, tapi aku mengenal siapa diriku. Jinsu ini kepercayaan dirinya besar sekali ya. Sun Hua pun tersenyum senang tatkala pria itu memberikannya setangkai bunga kecil. Jinsu berjanji suatu saat nanti yang ia berikan tidak akan lagi bunga kecil, tapi berlian. Lagi-lagi Jinsu percaya diri sekali. Tapi bagus sih, jadi pria itu harus percaya diri ya guys. Kembali lagi ke masa lalu.
Di suatu hari terlihat Jinsu yang menemui Sunhwa dan diceritakan pria itu baru saja bertemu dan berunding dengan ayahnya Sunhwa. Sunhwa tampak tidak percaya, bercampur kaget dan juga bahagia ketika mendengar kalau ayahnya Sunhwa mengizinkan Jinsu untuk menikahi putrinya itu. Namun raut wajah Sunhwa berubah saat tahu kalau Jinsu ternyata menawarkan diri bekerja untuk ayahnya Sunhwa selama 2 tahun. Makanya ayahnya Sunhwa mau memberikan restu. Wanita itu terlihat tidak senang karena tidak tahu pekerjaan seperti apa yang akan diberikan ayahnya kepada Jinsu. Tapi Jinsu meyakinkan kalau itu hanyalah sementara. Dan Jinsu kembali membuat Sunhwa tersenyum saat pria itu memberikan sebuah cincin yang indah untuk melamar Sunhwa. Tapi cerita tidak selamanya indah. Setahun setelah menikah, Jinsu hampir tidak pernah punya waktu untuk Sunhwa. Jinsu selalu sibuk dengan pekerjaannya. Tapi pada malam itu Jinsu memberikan hadiah berupa anak anjing untuk Sunhwa. Ia sadar sekarang dirinya sibuk. Dan Jinsu berharap dengan memberikan seekor peliharaan yang lucu, Sunhwa tidak akan kesepian di rumah. Baru saja Sunhwa hendak mengajak mengobrol. Jinsu sudah keburu pergi karena mendapatkan telepon dari ayahnya Sunhwa. Jinsu sangat sibuk sekali. 괜찮겠지? 네가 밥도 주고 뭐 훈련도 시켜야 되는데. 한송이가 내 인생의 전부였을 때? Singkat cerita, waktu berlalu dengan cepat. Anjingnya Sunhwa terlihat sudah tumbuh besar. Wanita itu kali ini tetap sendirian di rumah. Lalu secara tiba-tiba Jinsu pulang dan pergi ke toilet dengan tergesa-gesa. Sunhwa yang merasa khawatir langsung mengikuti suaminya itu ke toilet. Dan mendapati Jinsu sedang mencuci tangannya yang berlumuran darah. Sunhwa panik dan mendesak Jinsu untuk mengatakan apa yang sudah Jinsu lakukan. Karena Jinsu terus mengabaikan, membuat Sunhwa kesal dan menampar wajahnya Jinsu. Pria itu lalu menjawab bahwa dirinya bekerja melakukan apapun yang diperintahkan oleh ayahnya Sunhwa. "Aku melakukan ini semua demi kita, Sunhwa," ucapnya Jinsu. Setelah itu Sunhwa beranjak pergi tanpa mengatakan apapun. Singkat cerita, Jack dan 3 rekannya telah sampai di tempat mata air berada. Kate, Charlie, dan Mr. Locke tampak merasa kagum dengan penemuannya Jack. Sangat strategis, mata air itu berada di dekat gua. Melihat di sana terdapat puing-puing barang yang jatuh dari pesawat berserakan, Charlie menawarkan diri untuk memeriksanya. Sementara yang lainnya mengisi botol-botol air minum. Tapi ketika teman-temannya lengah, si Charlie justru malah beranjak dan pergi ke tempat yang sepi untuk diam-diam mengkonsumsi narkoboy. Namun belum saja sempat Charlie mengamnya, tiba-tiba Mr. Locke muncul sambil bilang, "Jangan bergerak." Ternyata Charlie saat ini sedang berdiri tepat di atas sebuah sarang lebah. "Hei, bukannya sarang lebah seharusnya ada di pohon," gerutu Charlie. Mr. Locke mewanti Charlie untuk jangan bergerak karena bisa mengakibatkan sarangnya terbelah. Ketika Jack dan Kate datang, ia meminta bantuan mereka untuk mencarikan sesuatu yang dapat menutup sarang lebah tersebut. Beberapa saat kemudian, Jack sudah kembali dan ia membawakan sebuah tas. Dengan perlahan, Jack pun hendak menutupi sarang lebah itu dengan tas tersebut. Namun, Charlie yang tidak tahan dengan lebah-lebah yang hinggap di wajahnya membuatnya bergerak seketika dan membuat sarang lebah itu terbelah. Refleks, mereka berempat langsung berlari sekuat tenaga karena gerombolan lebah itu mulai menyerang mereka. Mereka berempat terpisah. Jack dan Kate berlari kembali ke lembah tempat mata air berada. Beberapa lebah yang masih mengejar berhasil mereka usir dengan cara dikibas-kibas pakai baju. Ketika itu, Kate tanpa sengaja menemukan mayat manusia yang sudah mengering dan menjadi kerangka. Tidak hanya satu, ternyata ada 2 kerangka di sana. Setelah Jack teliti, kedua kerangka itu merupakan seorang pria dan wanita, sepasang. Dan melihat dari pakaian keduanya yang sudah terurai, Jack menduga kedua kerangka itu sudah berada di sana sekitar 40 atau 50 tahunan. Dan Jack mendapatkan sedikit bingkisan dari kerangka itu, 2 batu berkilau yang indah. Tak lama kemudian, Mr. Locke dan Charlie tiba. Bisa dilihat badannya Charlie yang merah-merah karena tersengat oleh lebah.
Dengan kedua kerangka manusia yang mereka temukan itu membuat mereka kembali mendapatkan misteri tentang siapa dan dari mana kedua kerangka manusia itu berasal. Tapi ya sudahlah, mau dipikirkan pun itu tidak berguna. Mereka lalu kembali fokus pada misinya. Setelah selesai mengisi botol-botol dengan air, Jack dan kawan-kawan pun bersiap untuk segera kembali ke perkemahan pesisir pantai. Tapi di situ Mr. Locke dan Charlie tidak akan ikut dulu karena pekerjaan memeriksa puing barang-barang yang jatuh dari pesawat belum selesai. Ketika Kate dan Jack berbincang-bincang, Jack mulai mengutarakan pendapatnya. Setiap orang membutuhkan 2 liter air minum per harinya. Dengan jumlah mereka yang ada 46, itu artinya mereka harus membawa air kurang lebih 96 liter per hari. Jika harus bolak-balik ke tempat tersebut yang cukup jauh jaraknya setiap hari, wah, itu mah tutorial mempersulit hidup. Jack pun berpikir sebaiknya mereka semua pindah dan tinggal di gua ini karena lokasinya sangat strategis, dekat dengan sumber mata air, sejuk dan terlindungi dari panas matahari, serta akses masuk yang sempit bisa melindungi mereka dari predator buas. Nyamanlah tinggal di sini. Kate tidak berkomentar apa-apa. Dari raut wajahnya sih, Kate sepertinya enggak terlalu setuju. Beberapa saat kemudian setelah kepergian Jack dan Kate, Charlie lagi-lagi hendak pergi ke tempat sunyi untuk mengkonsumsi narkoboynya. Namun di situ Mr. Locke berhasil mengalihkan perhatiannya Charlie dengan mengajak Charlie untuk membicarakan tentang bandnya Charlie yang bernama Drive Shaft. Sejujurnya Mr. Locke ngefans dengan bandnya Charlie ini dan tahu tentang Charlie yang seorang pemain bass. Charlie pun terlihat senang dengan pembahasan mereka itu. Ia bercerita kalau dirinya sebenarnya juga pandai memainkan gitar. Dan saat ini dirinya rindu sekali memainkan gitarnya. Karena pembicaraan itu, sepertinya Charlie agak lupa dengan narkoboy miliknya. 8 days, 11 hours. It's a shame what happened to the band. It was a much stronger effort than oil change. I thought that your self-titled... Tapi beberapa saat kemudian ketika Mr. Locke lengah, Charlie lagi-lagi diam-diam pergi ke tempat sepi untuk melancarkan aksinya. Namun secara tak terduga, ternyata Mr. Locke sudah ada juga di sana. Seakan sudah tahu Charlie ini mau kemana dan mau apa. Karena ya memang sudah tahu. Pak tua itu lalu meminta Charlie untuk menyerahkan narkoboynya itu sebelum narkoboynya itu habis. Karena cepat atau lambat narkoboy milik Charlie akan habis. Dan Mr. Locke menyarankan agar Charlie bisa berhenti mengkonsumsinya sebelum narkoboy itu habis. Ia ingin Charlie berhenti mengkonsumsi barang haram itu bukan karena kehabisan dan tak punya pilihan, tapi harus berhenti karena keputusan. Itu demi kebaikannya Charlie, ucapnya Mr. Locke. Bahkan Mr. Locke menjamin Charlie akan mendapatkan gitarnya kembali kalau Charlie menyerahkan barang laknat tersebut. Pada akhirnya Charlie pun luluh dan memberikannya kepada Mr. Locke. Tapi gak apa-apa kok Mr. Locke, karena aku yakin mendapatkan gitarku kembali itu hal yang mustahil, ungkap Charlie. Tapi Mr. Locke meminta Charlie untuk melihat ke atas. Charlie pun tersenyum lebar setelah melihat gitarnya tergantung di akar-akar pohon. Sepertinya dalam keadaan yang masih sangat baik. Sementara di saat yang sama, Jack dan Kate sudah sampai di perkemahan pesisir pantai. Mereka langsung memberikan air minum kepada Said yang sangat kehausan. Said pun menceritakan semua yang terjadi selama Jack dan Kate tidak ada di perkemahan. Ya, ia berharap bisa secepatnya mengetahui alasan mengapa Jinsu menyerang Michael. Lalu, Jack yang giliran berbicara, mengutarakan tentang tujuannya ingin membawa orang-orang untuk tinggal di gua dekat sumber mata air. Mendengar hal itu, Said langsung menolak begitu saja. Menurutnya, mereka harus tetap berada di pantai dan menyalakan api sebagai tanda setiap hari, agar jika ada kapal atau pesawat yang lewat bisa melihat mereka. Pindah dan tinggal di gua itu sama saja dengan bunuh diri, kata Said sambil hendak beranjak pergi. Jack lalu berkata kalau tetap tinggal di pantai, jauh dari persediaan air, itu juga sama dengan bunuh diri. Tapi Said menjawab bahwa dirinya tidak akan menyerah. Dua-duanya sama-sama benar guys. Saya juga bingung harus milih yang mana kalau berada di sana. Tapi teman-teman, sebenarnya itu bukanlah pilihan yang sulit.
Untungnya mereka segera menemukan jalan keluarnya. Jadi ya, sekarang orang-orang akan dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama akan ikut bersama dengan Jack untuk tinggal di gua. Siapa saja yang mau ikut, dan yang gak mau ikut enggak apa-apa, tidak ada paksaan. Dan kelompok kedua tentunya adalah orang-orang yang memilih untuk tetap tinggal di pantai bersama dengan Said. Jadi dengan itu kedua masalah bisa teratasi. Jika sebagian orang pindah ke gua, itu artinya yang tinggal di pantai tinggal setengah lagi saja kan? Jadi membawa air dari lembah pun tidak harus terlalu banyak. Dan kalau misalnya ada pertolongan datang, orang-orang di pantai hanya perlu pergi ke lembah memanggil orang-orang yang tinggal di gua. Beres deh. Di sisi lain, Michael tampak sedang asik memotong-motong bambu. Diam-diam Sun Hua datang dan menghampiri pria itu. Tanpa disangka-sangka, Sun Hua mengajak Michael berbicara. Dan rupanya wanita itu bisa berbahasa Inggris. Ia mengaku selama ini berpura-pura nggak bisa bahasa Inggris karena merahasiakan itu dari suaminya. Sun Hua lalu mulai menjelaskan tentang kesalahpahaman yang terjadi. Dan alasan Jinsu menyerang Michael adalah karena jam tangan yang dikenakan oleh Michael itu adalah milik ayahnya Sun Hua. Si Jinsu mengira Michael sudah mencurinya, makanya Jinsu menyerang Michael. Michael pun mengaku kalau dirinya hanya memungut arloji itu dari puing-puing pesawat. Makanya jangan main ambil aja kawan-kawan, cari tahu dulu siapa yang punya. Diceritakan Jinsu ini sangat menghormati ayahnya Sun Hua. Sun Hua berharap Michael mau mengerti hal itu. Meskipun dengan perasaan kesal, tapi Michael tetap mencoba bersabar lalu pergi menemui si Jinsu. Memberikan arloji milik ayahnya Sun Hua, lalu membebaskan Jinsu dari cang-cangan borgol. Tapi dengan cara barbar, borgolnya dikapak sampai terputus. Lalu sebelum pergi, ia memberikan peringatan agar Jinsu jangan pernah mendekati dia dan anaknya lagi. Scene lalu memperlihatkan flashback Sun Hua lagi, di mana pada saat itu Sun Hua memutuskan untuk berpisah dari suaminya. Tapi tidak dengan cara baik-baik. Sun Hua ingin pergi dari kehidupannya Jinsu dan juga ayahnya dengan cara kabur menghilang tanpa jejak. Mungkin Sun Hua sudah merasa tidak tahan hidup dalam lingkungan keluarganya itu. Untuk itu Sun Hua meminta bantuan seorang kenalannya, sebut saja Bu Aminah, yang akan membantu Sun Hua untuk kabur. Kebetulan, besok hari Sun Hua akan melakukan perjalanan ke Amerika bersama dengan Jinsu. Entah ada urusan apa. 아무것도 가지고 나와선 안 돼요. 나와야 해요. 당신은 무슨 수를 써서라도. Tapi besok pukul 11 di saat Sun Hua berada di bandara, Bu Aminah memberikan perintah agar Sun Hua mencari cara agar bisa pergi, izin ke toilet atau apalah. Nanti Bu Aminah akan mengutus seseorang untuk menjemput Sun Hua. Pada seminggu pertama, mungkin suami dan keluargamu akan mengira kamu diculik. Kamu harus terus bersembunyi nantinya sampai suami dan keluargamu mengira kamu sudah mati. Setelah itu, kamu bisa bebas Sun Hua, terang Bu Aminah. Tapi saya kagak ngerti guys, ini pasangan Korea tinggal di Australia selama itu kok si Jinsu-nya nggak bisa bahasa Inggris ya? Ya udahlah ya, suka-suka pembuat film aja. Singkat waktu, hari keberangkatan Sun Hua dan Jinsu ke Amerika pun tiba. Entah mereka akan bulan madu atau ada keperluan bisnis, entahlah. Di saat itu Jinsu tampak sedang mengantri untuk check-in tiket pesawat. Ada juga si Jack di sana yang lagi marah-marah ke resepsionis. Jam menunjukkan pukul 11:15. Kesempatan bagi Sun Hua untuk ngaleos pergi sesuai rencana. Pada scene ini sepertinya Sun Hua sangat berat untuk melangkah. Bahkan ia terlihat meneteskan air mata karena tidak akan pernah bertemu lagi dengan suaminya. Namun ketika melihat Jinsu yang memamerkan bunga kecil yang sama persis seperti bunga yang dulu pernah Jinsu berikan, membuat Sun Hua pun mengurungkan niatnya. Wanita itu akhirnya memilih untuk tetap bersama dengan suaminya. Flashback berakhir. Scene lalu memperlihatkan Jack yang menghampiri Kate. Semua orang yang akan ikut tinggal di gua sudah bersiap. Jadi ayo kita pergi sekarang Kate, ucapnya Jack. Namun tanpa disangka, ternyata Kate tidak akan ikut. Ia lebih memilih untuk tetap tinggal di perkemahan pesisir pantai. Saat Jack menanyakan alasannya kenapa, Kate tidak mau mengatakan apapun.
Sebagai lelaki sejati, Jack tidak akan memaksa. Ia pun berpamitan dengan Kate. Singkat cerita, pada malam hari, Jack bersama orang-orang yang ikut serta pun baru sampai di lembah mata air. Di sana sudah ada Charlie yang sedang main gitar dan juga Mr. Locke. Hurley dan juga pasangan Korea ternyata ikut serta tinggal di sana. Episode 6 pun diakhiri dengan scene orang-orang yang menikmati malam mereka, meskipun terjebak di pulau antah berantah. Bersambung. Kalau kamu suka dengan channel ini, jangan lupa pencet subscribe-nya ya teman-teman. Bagaimana pendapat kalian kawan-kawan Barangan tentang Lost episode kali ini? Berikan penilaian kalian dari 1 sampai 10 ya di kolom komen. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye.